Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah kang Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Mariyadillahu falamudillah wa ma yudilluhu falahadidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa karena Allah telah memberikan kita kebahagiaan yang sempurna melalui kegiatan pidato kali ini. Maka sebelumnya izinkan saya menyampaikan kalimat jangan lupa bahagia. Teman-teman, jangan menunggu bahagia baru berkumpul, tapi sering-seringlah berkumpul, maka kebahagiaan itu akan tercipta. Tetapi untuk sementara kita harus membatasi kegiatan berkumpul kali ini. Hadirin yang saya cintai dan yang insya Allah mencintai saya. Berawal pada firman Allah surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyatanya Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Sampai-sampai Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan untuk menyempurnakan akhlak di muka bumi ini. Tetapi mengapa kebanyakan dari golongan manusia malah menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad dengan cara yang tak layak itu dan tak pantas itu? Maka dari itu pasti Allah akan menurunkan derajat orang itu serendah-rendahnya sampai seekor binatang sekalipun. Na'udzubillah min dzalik. Wal amanatu khairu wa abqa. Jadi hidup di dunia ini jangan cuma numpang lewat doang, atau yang bahasa trendingnya hidup ini jangan dijadikan pelarian gengs, tetapi dijadikan pelajaran gengs. Apalagi nih di zaman sekarang ini apapun bisa dijadikan bahan buat status. Betul atau betul? Bukan apa-apa, tapi apa-apaan. Lomba pidato saja sempat-sempatnya membuat status. Bismillah, OTW lomba pidato. Bahkan status yang religius pun sudah mengandrungi para remaja. Gayanya ambil wudhu, pakai mukena, nyiapin toksis, cekrek, lalu dia-upload ke status OTW duha, OTW tahajud. Yang lebih update-nya lagi nih, jangan ping aku karena aku berada di rakaat kedua. Terus temannya lihat dan langsung berkomentar, kamu lagi sholat? Dia menjawab, nggak percaya, nih aku foto, aku sudah berada di rakaat yang ketiga. Sambil berpose, padahal masih mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Padahal di surat Ali Imran ayat 164 sudah diterangkan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka. Ayat-ayatnya mencucikan jiwa mereka dan mengerjakan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebenarnya mereka berada di kesesatan yang benar-benar nyata. Teman-teman, bukankah Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita ke dalam jalan yang sesat? Tak pernah bukan?
Tetapi Nabi Muhammad selalu membimbing kita di jalan yang lurus, tidak pernah bengkok. Nabi Muhammad selalu membimbing kita di jalan yang terang benderang, bukan di jalan yang kegelapan. Maka dari itu teman-teman, punya amal baik itu dicatat biar bisa diamalkan di tempat yang bermanfaat, biar masyarakat pada terdekat dan surga jadi tempat berkumpulnya para umat muslimah. Nah, sekian dari yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yusikum al tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu menghubungi kamu, seperti bersatunya orang-orang menghubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu akan dikepung sedemikian rupa. Yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut. Lantas mereka bertanya, "Amin illati nahnu yaumaidin ya Rasulullah?" Apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasul, sehingga kami dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, "Bal antum yaumaidin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada waktu itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum husa'un ka husa'i syai'. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang berenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan oleh gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa mempunyai makna dan arti. Keadaanmu saat itu adalah kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga enak saja orang lain mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkanmu dari agama dan dari segi maksiat dan munkar. Seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Waliyazi'anna fil qulubi atuwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu, umat Islam enteng saja, umat Islam remeh saja, umat Islam tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam itu kecil. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan, dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, bahkan konon
sampai 90% dipermainkan oleh kelompok-kelompok terkecil ini. Wal ya'zifanna fi qulubikumul wahnu. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahn. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahni ya Rasulullah?" Apakah penyakit wahn itu ya Rasul? Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahn itu tidak lain adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit yang menyebabkan walaupun kita mayoritas, tetapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun ia golongan terbesar, tetapi nasibnya seperti makanan di atas meja hidangan. Lantas, apa yang dimaksud hubbud dunya wa karahiyatul maut? Hubbud dunya adalah mencintai dunia yang disangka mulia dan melalaikan kehidupan di akhirat. Dengan kata lain bahwa hal-hal yang bersifat duniawi tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga hal-hal yang bersifat keduniawian tidak bermanfaat untuk kehidupan di akhirat. Wa karahiyatul maut adalah efek dari kecintaan terhadap dunia, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, sehingga seseorang dihinggapi penyakit wahn. Jika penyakit wahn adalah penyakit cinta dunia dan takut mati, maka obatnya adalah cinta akhirat. Menjauhkan diri dari segala keindahan yang dapat menyesatkan dan membutakan mata hati kita. Cinta akhirat dengan beramar ma'ruf nahi munkar, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya sebagai bekal kehidupan di akhirat dan ketika kematian menjemput. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari penyakit fisik yang nampak dan penyakit alwan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Penonton yang semoga Allah terus memberikan limpahan rahmatnya berupa rezeki, yaitu kesehatan dan kenikmatan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita bisa menonton video ini walaupun kita tidak bisa saling bertatap muka. Tapi insya Allah dengan menonton video ini kita bisa memperdalam ilmu tentang agama Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penonton yang berbahagia, ada sebuah hadis yang populer di bulan Ramadan ini, dan insya Allah para penonton sudah tahu. Idza jaa Ramadanu futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Ketika bulan Ramadan tiba, semua pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup dan setan-setan akan terbelenggu. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang hadis ini. Saya akan membahas
Kenapa masih ada orang-orang yang membangkang tidak menjalankan syariat Islam di bulan Ramadan, padahal setan-setan sudah terbelenggu? Ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama adalah orang yang memiliki hati dan pikiran yang kotor seperti sifat-sifat syaitan. Dapat diartikan, orang ini mengaku Islam, tapi Islamnya hanya KTP. Orang ini mengaku beriman, tapi itu hanya omongan belaka. Jadi itu namanya berbohong. Dan berbohong adalah salah satu sifat milik syaitan. Adapun sifat lain yang dimiliki syaitan adalah membangkang. Dulu syaitan membangkang karena tidak ingin sujud pada Nabi Adam. Tapi sekarang bukan syaitan yang membangkang, tapi orang yang tidak memiliki hati dan pikiran yang baik, yang membangkang tidak menjalankan ajaran agama Islam di bulan suci Ramadan ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Faktor yang kedua adalah faktor yang masih berhubungan dengan faktor yang pertama. Orang yang tidak memiliki pikiran dan hati yang baik yang akan menggoda kita. Seperti sifat syaitan, dia akan menggoda kita dimanapun dan kapanpun. Tapi itu manusia. Kalau setan, ia akan menggoda anak cucu Adam dari dulu sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Semoga kita dijauhi dari godaan-godaan seperti itu. Teguhkan iman kita, berdoa agar dijauhkan oleh hal seperti itu. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan faktor yang terakhir adalah faktor yang ketiga. Faktor yang tidak bisa dirubah atau mustahil untuk dirubah, yaitu orang yang memiliki kebiasaan buruk sejak kecil. Jika sejak kecil kita sudah memiliki kebiasaan yang buruk, jadi apa kita masa depannya? Lalu siapa yang berperan penting untuk mengajarkan anak-anak memiliki kebiasaan yang baik? Siapa lagi kalau bukan walidain, orang tua. Jika orang tua selalu mengajarkan anaknya tentang membaca Al-Quran, mengajak ia sholat berjamaah di masjid, mengajak ia berpuasa walaupun setengah hari, itu pun sudah merupakan kebiasaan yang baik, dan insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Lalu apa yang akan didapatkan orang tua jika mengajarkan anaknya suatu kebaikan? 2 amal jariah. Apa itu amal jariah? Amal yang tidak terputus mesti orangnya sudah meninggal. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idama tabanu adama qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika anak Adam telah meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Nah, orang tua akan mendapatkan 2 amal jariyah berupa ilmu yang bermanfaat karena ia mengajarkan anaknya mengaji, dan satunya pasti anak soleh akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Penonton yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada harimau di hutan belantara. Jangan pergi ke sana karena itu bahaya. Hidup di dunia hanya sementara. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ayu Dewanti, perwakilan dari kelas 8D. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tiada ungkapan yang paling pas untuk kita dahulukan kecuali ucapan Alhamdulillah. Segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya,
sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sholawat serta salam tetap kita selipkan di dalam lisan kita agar nantinya bisa memberikan syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, suatu keajaiban jikalau kita manusia biasa tak pernah berbuat dosa selama hidup di dunia. Karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jika kesalahan yang kita perbuat memang benar-benar dalam keadaan lupa, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan mengampuninya. Tetapi jika kesalahan yang kita perbuat dalam keadaan sadar atau disengaja, maka segeralah kita mohon ampun kepada Allah dengan salah satu caranya dengan beristighfar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, istighfar tidak hanya meruntuhkan dosa-dosa kita, tetapi juga memiliki keutamaan-keutamaan. Yang pertama, keutamaan dari istighfar adalah memberikan nikmat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nikmat itu sulit didapatkan para hadirin. Kok sulit sih? Karena nikmat yang sesungguhnya bukan kaya, bukan jaya, bukan mewah, bukan mahal, bukan sukses. Contohnya, seorang pengusaha, perusahaannya sukses besar, punya rumah, kendaraan yang mewah dan mahal, bisa makan di restoran kelas internasional. Tapi saat makan, dia ingat istrinya yang suka berfoya-foya, anaknya yang masuk ke dalam lubang narkoba, karyawannya yang selalu uring-uringan, tambah lagi orang tuanya yang suka bolak-balik rumah sakit untuk cek darah. Apakah itu nikmat para hadirin? Tentu saja tidak para hadirin. Nikmat yang sesungguhnya tidak bisa kita beli. Nikmat yang sesungguhnya harus kita minta kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam firman-Nya yang tertulis dalam surah Hud ayat 3, yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada setiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Al-Quran Surah Hud ayat 3. Hadirin yang berbahagia, keutamaan yang kedua dari istighfar adalah kita dianugerahi berkah baik dari langit maupun dari bumi. Berkah dari langit berupa turunnya hujan, dan berkah dari bumi berupa buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Jika itu semua terjadi, maka tubuh kita pasti sehat, bugar, dan kuat, karena semua nutrisi yang kita butuhkan terpenuhi. Inilah berkah dari istighfar kita dan berkah orang lain yang mengistighfarkan kita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mau beristighfar, maka berkah dari langit dan dari bumi akan tertahan dan bisa jadi malah menjadi malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, di saat yang sulit, rumit, terjepit, tercekik,
segeralah kita beristighfar. Sesuai dalam firman Allah dalam surah Hud ayat 52 yang artinya, dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras atas namamu, dan Dia akan menambahkan kekuatan pada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Al-Quran Surah Hud ayat 52. Hadirin rahimakumullah, keutamaan yang ketiga dari istighfar adalah kita diberikan solusi dari setiap kesulitan, dan juga kita diberikan rezeki secara tak terduga-terduga. Kesulitan itu banyak macamnya para hadirin. Kesulitan itu bisa sulit mencari pekerjaan, sulit mencari jodoh, sulit menimba ilmu, sulit akur dengan tetangga, atau bahkan sulit untuk membayar hutang. Salah satu caranya adalah istighfar, istighfar, dan istighfar. Semakin banyak kita beristighfar, semakin bagus. Semakin kita sering beristighfar, akan semakin afdol. Sesuai yang diriwayatkan Abu Daud, yang artinya dari Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membiasakan istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan memberikan rizki secara tak terduga-terduga." Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang berbahagia, sekian ini saja yang bisa saya berikan, 3 manfaat, 3 keutamaan dari istighfar. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, agar nantinya kita menjadi ahli taubat. Amin, amin, Allahumma amin. Jika ada jarum patah, jangan disimpan di peti. Jika ada salah kata, mohon jangan disimpan di hati. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan tak lupa teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, manusia yang paling mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang menghormati dan menyayangi kedua orang tua dan guru. Menghormati orang tua adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, baik anak-anak sampai orang dewasa. Kewajiban itu telah Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sembahlah Allah
dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menghormati mereka, tidak menyusahkan mereka. Bahkan kita diharamkan berkata kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kepada mereka, dan janganlah engkau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas menerangkan berkata saja tidak diperbolehkan, apalagi berkata kotor, berkata kasar, atau bahkan memukulnya. Itu tidak boleh dilakukan. Islam adalah agama yang paling mulia, yang mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, menuruti perintahnya. Jika kita disuruh sholat, ya cepat-cepat kita sholat. Yang kedua, belajar yang rajin agar supaya pintar. Orang tua kita pasti senang dan bangga melihat anaknya rajin belajar dan pintar. Yang ketiga, ini tidak kalah penting, beribadah yang rajin dan selalu berdoa kepada orang tua. Teman-teman, hafal tidak doa yang diajarkan bapak ibu guru di sekolah? Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana yang menyayangiku di waktu aku kecil. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menghormati orang tua, apalagi pada ibu kita, karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabatnya tentang siapa yang harus dihormati pertama kali. Rasulullah menjawab, ibumu. Bahkan sampai 3 kali baru menjawab, bapakmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping menghormati dan menyayangi kedua orang tua, kita juga harus menghormati bapak ibu guru, karena beliau telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita dan menjadikan kita sebagai orang yang berguna di masa yang akan datang. Seseorang yang berpangkat tinggi, jadi presiden, jadi gubernur, mereka semua pasti pernah dididik oleh seorang guru. Oleh karenanya, Islam mengajarkan menghormati, menyayangi, dan memuliakan seorang guru, sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Karena guru telah mengajarkan ilmu kepada kita dan sebagai pengganti orang tua kita di sekolah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, maka sesungguhnya ia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang panjang, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang banyak lainnya. Tak lupa juga kepada baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari jalan gelap menuju jalan terang benar. Berbakti kepada orang tua sangatlah penting ya bagi kita. Dan di sini perkenankan saya Naila Nufridausi untuk menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada orang tua. Bakti kepada kedua orang tua sangatlah penting kita sebagai anak. Sudah dijelaskan dan sudah difirmankan di surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidain, yang artinya sembahlah Allah, janganlah kamu sekutukan Dia dengan siapapun, dan berbaik hatilah kepada kedua orang tuamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus mengesahkan Allah, tidak boleh diduakan. Dan kita sebagai anak harus bisa menghormati kedua orang tua, jangan membantah. Nah, ada suatu kisah dulu Nabi dengan sahabatnya. Sahabatnya bertanya kepada Nabi, siapa yang berhak mendapat penghormatan darinya? Nabi pun menjawab, ibumu. Saat pertanyaan pertama, sahabatnya pun kembali bertanya kedua kali, siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Sahabat pun bertanya ketiga kalinya, dan Rasulullah pun menjawab, ibumu. Sahabat mulai agak heran sih, tapi sahabat juga bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Keempat kalinya, dan baru Rasulullah pun menjawab, ayahmu. Lah, jasa-jasa kedua orang tua sangatlah besar. Kita sebagai anak pasti tidak akan bisa untuk mengembalikannya. Saat ibu hamil mengandung kita dengan susah payahnya, sampai kesakitan, ibu kita tetap menyayangi kita. Dan itulah terdapat hadis ya guys, yang berbunyi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Lah, tak lupa juga dengan ayah. Ayah juga bekerja dari pagi sampai malam untuk kelahiran kita dan untuk kelangsungan hidup kita, agar hidup kita nyaman dan sentosa. Ayah pun selalu menjaga kita dari mara bahaya, dari segala apapun yang menimpa kita. Jadi jangan sekali-kali ya kalian membangkang terhadap orang tua, karena jika kalian membangkang, niscaya kalian akan dijeburkan kepada api-api yang bergejolak, yaitu neraka. Pasti kalian takut kan? Ya, makanya itu jangan bangkang kepada orang tua ya. Oke. Dan kata ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya jika saya mempunyai kesalahan kata ataupun pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pembelajaran kali ini semoga bermanfaat ya, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kalian semua. Semoga bermanfaat agar kalian bisa menghormati kedua orang tua. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian, jangan kalian lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah yang ia sampaikan. Saya Naila Nufridausi mengakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salamun minallahi alaikum, rahmatun minallahi alaikum, fal barakatuh minallahi alaina wa alaikum biqalis salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwalihi wassalawatu ala nabi wahdahu la syarika la wahdahu biwahdatin wahidan biwahdatin muwahadan biwahdah la syarika lahu wa la nadhir lahu wa la misla lahu wa la misla lah. Teruntuk semua yang telah tertakdir hadir, perkenankan salam takdim saya memeluk hati kalian semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, dan seluruh orang-orang yang sedang menonton video ini, semoga selalu senantiasa dilindungi. Puji syukur kehadiran Yang Maha Luhur, yang dengan rahmat dan irodahnya kita semua dapat saling bertatap wajah. Jika Yang Maha Mulia telah mengejarkan bersalawat atas Sang Baginda, maka ingin menjadi sederhana apa jika para Al-Mustafa kekasihnya kita enggan menyapa dan menghimpun doa-doa. Sahabat-sahabatku yang melalui keringat semangatnya mampu menjadi motivasi saya hadir membuat video ini. Jauh sebelum sejarah hari ini, umat Islam adalah yang hampir ditindas kaum kafir. Jauh sebelum sejarah hari ini, umat Islam adalah sekelompok kecil yang masih mengancam daya dan upaya membentuk kekuatan dan kejayaan agar semesta menjadi indah. Jauh sebelum sejarah hari ini, umat Islam sangat sukar menemukan cahayanya sendiri, tambah sulit menebarkan seni-seninya yang suci, karena mereka telah dikepung oleh golongan-golongan yang tangguh dalam menutup mata hati. Sahabat-sahabatku, barulah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, umat Islam tambah lebih gagah dan perkasa melalui semangat perjuangan dan ukhuwah demi lambang Islam di tangan Sang Baginda, yang di dalamnya terkandung kebenaran-kebenaran Allah tanpa bantah. Sahabat-sahabatku sekalian, sudah terlampau banyak penjelasan tentang fadilah. Apalagi dengan sekian banyak tragedi-tragedi yang sungguh luar biasa. Namun, sangat sedikit di antara kita yang sanggup menjadikan cerita sebagai teladan hikmah. Awal Hijriah adalah akhir dari perenungan segala sikap yang salah kaprah. Momentum yang paling tepat untuk menggali telaga jati diri, menemukan makna hidup yang hakiki dengan total kesadaran bahwa tiada satu detik pun dalam nafas ini yang terjadi tanpa campur tangan yang maha tinggi. Hadirin yang dimuliakan, Islam begitu mencintai perkembangan, Islam sungguh mencintai perubahan, Islam sungguh mencintai kedamaian hati. Sungguh mustahil akan tercipta perkembangan jika manusia-manusia di dalamnya enggan menapaki perubahan dan mulai menyelami kedamaian cinta yang ada di hatinya sendiri-sendiri. Khulil hikmatan min ayyi bi'ain hadajat, bahwasanya Allah telah memberikan hikmah di balik segala kejadian. Tinggal kita semua memiliki nurani yang peka atau bahkan tidak sama sekali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tak pantas diraih terlalu panjang dalam berbincang. Semoga yang sedikit ini tidak dianggap sebagai yang telanjang. Manfaat dan keberkahan semoga menjadi modal nikmat untuk melangkah dalam berjuang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang Allah hormati para dewan juri dan hadirin sekalian rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Ya Murabbil Qulub, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, Ya Rahman yang Maha Pengasih, yang kasih-Mu tak pilih kasih, Ya Rahim yang Maha Penyayang, yang sayang-Mu tak pandang sayang. Salatuhu wassalamuhu semoga tetap abadi kepada sanjungan hati. Illa anta ya habibi, sang penerang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan saya untuk menyampaikan tentang urgensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat. Artinya, jika manusia ingin kehidupan di dunianya bahagia, harus dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bi'ilmi. Dan apabila manusia ingin kehidupan di akhirat bahagia dan hasanah, juga harus dengan ilmu. Waman aradal akhirati fa'alaihi bi'ilmi. Dan apabila manusia ingin kehidupan di dunia dan di akhiratnya bahagia, harus dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Hadis riwayat Imam Tabari. Hadirin sekalian rahimakumullah, maka sudah nyata dan fakta muaranya ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi adalah untuk kemaslahatan umat sebagai media dakwah Islamiyah untuk menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi munkar. Sungguh ironis, hadirin sekalian, kecanggihan teknologi dan media sosial yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai generasi zaman milenial, zaman now, kecanggihan teknologi dan media sosial harus difahami dengan baik sehingga tidak terjadi miskonsepsi, mispersepsi, dan misunderstanding dalam aplikasinya yang menjurus pada diskriminalisasi, kriminalisasi, dan saling tidak menghormati, yang menjadikan kesempurnaan teknologi dan media sosial hanya sebatas kumpulan-kumpulan berita hoaks dan ajaran dan ujaran kebencian. Masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin sekalian rahimakumullah, era globalisasi dengan segala kemajuannya harus disikapi dengan baik, karena di zaman now ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ibarat dua mata uang yang saling terkait, yang saling membutuhkan satu sisi dengan sisi yang lainnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Jadi, jika kita sudah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dunia ada di genggaman kita. Subhanallah, alangkah indahnya generasi zaman now mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dakwah Islamiyah
amar ma'ruf nahi munkar. Ishkariman aw syahidah, hiduplah yang mulia atau mati syahid. Hadirin sekalian rahimakumullah, kiranya cukup yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam 2-3 sambil terasi. Generasi zaman now berprestasi. Undur makola wala tandur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rizki tanpa henti. Kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi. Pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya ada mobil Mercy. Ini anugerah yang patut kita syukuri. Betul apa betul? Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembimbing umat. Sekarang persaingan semakin ketat, harga sembako semakin meningkat. Di sana sini banyak orang maksiat. Ini pertanda kiamat sudah dekat. Na'udzubillahi min dzalik. Dewan juri yang terhormat, tema bahasan kali ini adalah sedekah. Kalau dipikir-pikir, hidup ini terasa sangat singkat. 9 bulan dalam kandungan ibu, dilahirkan, jadi bayi, anak-anak terus tumbuh jadi remaja, kemudian dewasa, lalu berumah tangga, punya anak, punya cucu, lalu meninggal. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah meninggal, apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti? Apa kita akan membawa handphone terbaru yang sangat canggih bernama Samsung Galaxy? Atau saat kita meninggal, kita akan membawa mobil bergengsi yang bernama Mercy? Atau rumah yang mewah dengan peralatan yang serba wah? Uang yang banyak? Tentu tidak. Jadi, apa dong? Yang akan kita bawa ke alam baka, tiada lain, tiada bukan, adalah amal baik kita. Amal baik itu banyak macamnya. Membantu orang tua, amal baik. Rajin belajar, amal baik. Sedekah, itu juga amal baik loh. Dewan juri yang saya hormati, mengenai sedekah, ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Tapi ada satu syarat, ikhlas. Keuntungan utama sedekah tergambar dalam sabda Nabi. Sedekah itu dapat menghapus dosa, seperti air yang bisa memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jelas sekali. Ternyata kebiasaan melakukan sedekah dengan hati yang tulus, ikhlas, dapat membuat kita dijauhkan dari api neraka. Mungkin ada pertanyaan, lebih bagus mana?
Sodako banyak tapi tak ikhlas, atau sodako sedikit tapi ikhlas? Menurut saya, jawaban yang paling bagus adalah sodako banyak tapi ikhlas. Setuju tidak? Jadi kesimpulannya, marilah kita melakukan kebiasaan sodako, baik itu dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan perilaku yang baik. Semoga kita semua dijauhkan dari panasnya api neraka. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Undur makola wala tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat beribadah puasa pada tahun ini. Dan tidak lupa juga, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya, Kailif Ramadhani, perwakilan dari kelas 8C, akan menyampaikan sedikit pidato yang berjudul Salat adalah Tiang Agama. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman suka sholat tidak? Berapa coba rakaat sholat dalam sehari semalam? Ayo, siapa yang tahu? Ya, jawabannya adalah 17 rakaat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Mengapa sholat itu harus dilaksanakan? Karena sholat merupakan tiang agama, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW, yang artinya sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia meruntuhkan agama. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa sholat merupakan hal yang sangat penting hingga diibaratkan sebuah tiang. Ya, ibarat ada bangunan besar, bangunan yang sangat megah, tapi tiangnya roboh. Apa yang akan terjadi pada bangunan tersebut? Tentu saja roboh, kan? Begitu pula dengan kita. Jika kita melaksanakan sholat, maka berarti kita sedang menegakkan agama. Namun sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan sholat, kita sama saja meruntuhkan agama kita sendiri. Nauzubillah. Teman-teman sekalian, pada kenyataan sekarang ini, banyak orang-orang yang menganggap dirinya Islam tapi jarang melaksanakan sholat. Bahkan mereka secara terang-terangan untuk meninggalkan sholat. Jadi, Islam hanya digunakan sebagai identitas di kartu KTP. Sehingga muncullah istilah kata yang sangat populer, yaitu Islam KTP. Padahal pada hari kiamat besok, amal yang paling pertama dihisab yaitu sholat. Jika sholat kita beres, amal-amal yang lainnya pun juga ikut beres. Namun, jika sholat kita tidak beres, maka amal-amal lainnya itu tidak diperhitungkan. Jika zakatnya rajin, puasa rajin, ibadah haji berulang kali,
sedekah sering, infak sering. Namun jika tidak melaksanakan sholat, amal-amal tersebut tidak berarti apa-apa. Teman-temanku sekalian, hidup tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak melaksanakan sholat. Kalian tahu apa akibat jika tidak melaksanakan sholat? Nanti akan dimasukkan ke dalam neraka syakor, yang dimana di dalamnya terdapat minuman yang terbuat dari darah dan nanah. Ngeri bukan? Siapa juga yang mau, Tuhan? Apa kalian mau? Kalau tidak mau, oleh karena itu, marilah kita sholat dengan tepat waktu. Jangan melalaikannya, apalagi meninggalkannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Abdullah kang